Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pertanyaan yang telah diberikan oleh moderator. Mohon izin sebelum bertanya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu. Tadi disampaikan di awal bahwasanya salah satu penyebab dari maraknya penyimpangan yang dirasakan oleh para hufadzul Quran di pondok-pondok pesantren karena mungkin mereka berpalingnya dari sanad-sanad yang pada umumnya dianut oleh masyarakat Indonesia yang bermuara tadi pada satu syekh itu. Apakah begitu ya? Bermuara pada satu itu. Nah, kemudian apabila mafhum yang saya pahami, apakah berarti cukup bagi kita mencukupkan satu sanad saja pada yang tadi dikatakan lokal, namun kalau kita bentangkan maka ya kualitasnya internasional. Padahal kalau sependek apa yang tadi saya sempat kepikiran, apakah dengan kita memperluas sanad, bukankah berarti juga kita memperluas jaringan keilmuan kita? Adapun nanti yang kita ambil dari banyaknya ilmu tersebut, ada yang kita hanya sebagai knowledge atau ilmu saja, ada yang sebagai prinsip dalam hidup. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Ustadz, tadi pemateri menyampaikan tentang jalur sanad-sanad ya, yang mayoritas itu para perawinya itu merupakan dari golongan laki-laki. Lantas apakah dari kelompok perempuan bisa menyebarkan sanad tersebut? Kemudian yang saya tanyakan lagi, apakah ketika seorang laki-laki menyetorkan hafalannya kepada seorang perempuan, apakah sanadnya itu bisa nyambung atau tidak? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemateri yang ingin saya tanyakan pada kesempatan hari ini adalah berbicara masalah sanad, urgensi sanad Al-Quran di zaman yang bisa dikatakan sudah berkembang seperti saat ini. Kita banyak temukan bahwa ketika seseorang ingin belajar Al-Quran tidak perlu repot-repot lagi ke guru seperti itu, atau bisa juga melalui internet seperti itu. Nah, kan walaupun seperti itu, dia itu memiliki tujuan yang sama, yakni tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf wa ma'rifatul wuquf seperti itu. Nah, sehingga yang saya ingin tekankan urgensi sanad Al-Quran pada zaman sekarang ini, di era globalisasi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya dan kepada materi Ustaz Zainul beserta Gus Yusron atas pemaparan materinya tadi. Singkat saja, yang ingin saya tanyakan tadi di sini kan pembahasan mengenai sanad. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika kita punya sanad tapi tidak ada niatan untuk diturunkan atau diberikan kepada murid kita kelak karena kita merasa belum pantas, itu bagaimana Ustadz? Sedangkan kita kan tahu kita menuntut ilmu itu harus tahu sanad dari gurunya kita gitu. Nah, kasus seperti ini apakah diperbolehkan? Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini dari 4 penanya ya, ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah kita cukup mempunyai satu sanad? Bukankah ketika mempunyai banyak sanad itu juga berarti mempunyai banyak guru? Ya. Tadi kan rata-rata katanya orang yang menyimpang pemahamannya, penghafal Al-Quran yang menyimpang pemahamannya itu karena mereka banyak yang menganut mempunyai sanad yang tidak dianut oleh atau tidak dipunyai oleh rata-rata orang Indonesia yang bermadhab Syafi'i. Kemudian yang kedua tadi dari Hakim ya, yang kedua itu rata-rata sanad yang disebutkan tadi itu semuanya rata-rata laki-laki. Kenapa tidak ada perempuannya? Dan apabila kita setor hafalan sama perempuan, kemudian dia, apakah sanad kita juga dianggap bersambung? Kemudian yang ketiga, sejauh mana urgensi sanad Al-Quran pada era globalisasi saat ini? Karena kita bisa juga belajar di internet, kita juga belajar di internet di Google. Kalau kita paham gitu, apakah juga penting kita mempunyai sanad? Kemudian yang keempat, ketika kita mempunyai sanad, kemudian kita juga mempunyai murid-murid, tetapi kita nggak berani untuk memberikan sanad itu kepada murid-muridnya dengan alasan kita belum pantas untuk memberikannya. Itu dari 4 penanya ya, ada 5 pertanyaan. Dipersilakan kepada pemateri. Mulai siapa dulu? Enggak. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan tanggapan. Juga terima kasih kepada Gus Yusron yang sudah luar biasa menjelaskan pemetaan buku ini. Sudah cukup memahami semangat dari buku ini, alhamdulillah. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Gus Yusron tentang pentingnya sanad atau organisasi sanad pada konteks yang sekarang ini. Sampai kapanpun sanad itu penting sekali, karena sanad itu kan tidak hanya transfer ilmu saja, tapi juga ada aura-aura lain ataupun barokah-barokah yang lain lah gampangnya. Jadi tidak hanya riwayat tapi juga diroyah. Artinya hubungan antara seorang guru dan murid yang diikat dengan sanad ini tidak hanya hubungan temporal saja, yang hanya selesai setelah mengaji saja. Berbeda dengan mungkin sekolah-sekolah umum ya, mungkin setelah kita selesai SMA, SMP, selesai tamat, udah selesai, nggak ada ikatan. Berbeda dengan pesantren, terutama yang memegang sanad, hubungan antara guru dan murid, antara seorang kiai dengan santrinya itu hubungannya sampai kapanpun, bahkan sampai putra putrinya juga tetap menjadi santri. Karena apa? Karena saat ini adalah hubungan spiritual, tidak hanya hubungan intelektual saja. Mungkin kampus-kampus UI hubungan intelektual saja, sehingga kita bisa leluasa melakukan kritik-kritik yang meskipun menjatuhkan atau apa itu biasa. Tapi kalau dalam sanad kita diatur ataupun dikendalikan oleh keilmuan yang lain, tidak ada keilmuan saja, tapi juga ada aspek-aspek spiritual, kebatinan dan lain-lainnya yang itu harus dipegang. Kalau ini nggak dipegang, akan rusaklah keilmuan itu. Karena ulama kita mengajari, meskipun misalkan satu ulama berbeda dengan gurunya, pasti akan dilakukan dengan santun, tidak dengan hantaman yang luar biasa sekali dan yang lainnya. Karena adab, akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Nah, sanad ini itu adalah ikatannya, ikatan batin, ikatan spiritual. Sampai kapanpun, meskipun sekarang ini sudah zamannya maju, semua ilmu bisa didapatkan dengan mudah, justru itulah
Sanad itu sangat penting sekali. Kalau tidak, kita bisa mengambil ilmu apapun dari umum, pengetahuan apapun dari umum, tanpa kita memiliki kekuatan ikatan sanad ini, ya pasti kita akan mudah terombang-ambing. Meskipun kita sedikit sekali mendapatkan curahan keilmuan dari guru kita, dari Abah Hasyim misalkan, kita tidak memiliki waktu yang lama ketika belajar, tapi dengan mengikatkan hati kita kepada guru kita, kepada putra guru kita, itu pasti akan membatasi sikap kita, akhlak kita untuk menghormati, untuk menjaga nama baik. Saya kira itu yang menjadi yang utama. Jadi saya kira sanad ini benar tadi saya sampaikan oleh Gus Yusran bahwa sanad ini adalah ikatan ataupun agama itu sendiri. Karena dengan sanad ini agama bisa terjaga. Kalau tidak akan liar. Makanya kita wajar sekali kalau melihat beberapa cendekiawan Muslim yang dia alumni Barat atau alumni yang mungkin tidak memperhatikan sanadnya itu, pasti mereka akan leluasa sekali melakukan kritik terhadap Al-Quran, kritik terhadap kitab-kitab ulama terdahulu tanpa menggunakan akhlak yang baik. Dulu seperti Mbah Hasyim Asy'ari ketika beliau tidak atau berbeda dengan Kyai Khotib Al-Minangkabawi, itu sangat bagus sekali ketika menyampaikan perbedaan itu melalui kitab, tidak langsung kemudian memviralkannya. Kalau sekarang kan tidak langsung viral gitu kan. Langsung melakukan sehingga seolah itu levelnya udah sama. Nah, pada seperti inilah yang perlu kita jaga. Meskipun kita sudah leluasa mengambil ilmu apapun, kita belajar jalalan kan nggak perlu kita pakai guru, kita baca terjemahannya kan selesai sebenarnya kan. Tapi kan tadi sudah jelas dikatakan oleh Gus Yusran bahwa suasana batin ketika mengajar itu yang paling utama. Bahkan ada sebuah cerita ketika Mbah Hasyim Asy'ari belajar kepada Syekh Mahfud At-Tarmasi. Ketika beliau mengajarkan kepada santrinya, dalam beberapa waktu dia selalu menangis, terenyuh karena selalu mengingat bagaimana Mbah Mahfud At-Tarmasi itu menyampaikan ataupun menjelaskan tentang sebuah tafsir dalam Jalalain. Jadi sampai suasana batinnya ketika mengajar pun disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari kepada santrinya. Justru itulah yang mengena, justru itulah yang meresap dalam batin adalah para santri. Karena kalau bolong-bolong pengajian tadi katanya ngantuk, itu mungkin bisa tambal-tambal, tapi tanda tawanya itu yang susah ditambal. Jadi sangat penting sekali sanad ini, apalagi di era sekarang ini yang semuanya distrust, semuanya tidak ada kepercayaan. Justru sanad inilah menjadi solusi. Paling tidak batin kita itu terikat kepada guru kita. Kita gak masalah mendapatkan pengetahuan dari mana saja, tapi batin kita harus ada satu paling tidak yang benar-benar merasa dalam hati kita. Tadi saya kira tidak masalah kita mengambil sanad dengan yang lain-lainnya juga, karena memang dalam tradisi Al-Quran misalkan itu juga banyak ulama-ulama yang juga tabarukan meskipun beliau sudah hafal Al-Quran, tapi beliau selalu tabarukan kepada ulama-ulama lainnya, seperti halnya santri-santrinya Mbah Munawwir Krapya itu juga tetap tabarukan kepada Mbah Arwani Amin, karena memang yang mendapatkan ijazah sanad qiraat Japah memang Kyai Arwani Amin, sehingga mereka saling tabarukan. Santri-santrinya Kyai Badawi, santri-santrinya Kyai Munawwar Sidayu Gresik itu juga tabarukan kepada Mbah Arwani Amin. Tidak ada masalah itu, karena frekuensi sama. Jangan sampai kita kemudian tabarukan kepada Osama bin Laden dengan berbeda jalur. Saya kira dengan adanya sanad ini kita bisa mengetahui frekuensi dari keilmuan seseorang, sehingga kita bisa memilah dan memilih. Karena kan walaupun kita ingin menjadi sebuah umatan wasotan, umatan yang tengah, kita harus tetap menekankan akhlak itu. Meskipun kita berbeda dengan ulama-ulama lainnya, kita tidak boleh melakukan mendiskreditkan oleh mereka. Kita boleh berbeda, tapi kita jangan menyerang. Itu yang paling utama. Itu yang saya kira
penting sekali ataupun sering ditekan oleh Abah Hasim. Beliau walaupun berbeda dengan teman-teman yang lainnya, dengan ulama-ulama lainnya, tapi beliau tidak pernah melakukan hantaman secara langsung, itu malah dirangkul. Saya kira karakter merangkul itu yang paling utama. Kita bisa lihat jejak Abah Hasim ini bagaimana merangkul ulama-ulama lainnya untuk apa? Untuk bersatu. Karena pesan dari Mbah Hasim Asy'ari itu kita jangan fanatik. Jangan fanatik terhadap kita meskipun banyak perbedaan-perbedaan. Tapi selagi dia benar-benar memperjuangkan syiar Islam, kita harus bersama-sama. Kalau masih bisa diingatkan, bisa diberikan nasihat, kita harus rangkul, kita harus ingatkan, bukan dengan cara menghantam. Saya kira dengan karakter itu kita bisa menjaga sanad itu, akhlak yang paling utama. Kemudian terkait dengan sanad dari ulama Quran dari perempuan, ya sangat bisa sekali, karena kan sanad tidak didominasi ataupun tidak sebuah justifikasi sanad itu dari laki-laki, tidak. Sanad itu netral, semuanya bisa saling memberikan sanad. Bahkan putri dari Kiai Abdus Somad Al Palembangi, Kiai Nyai Fatimah bin Abdus Somad, itu juga seorang ahli hadis, seorang ahli Quran. Dia juga banyak muridnya para laki-laki. Dan tidak masalah, saya kira ulama-ulama di daerah juga banyak sekali mendapatkan sanad dari ulama-ulama perempuan, karena memang Al-Quran itu dimiliki oleh semuanya, tidak betul dengan kelamin seseorang, bebas. Tapi mungkin akan lebih soft kalau kita menjaga, misalkan kalau kita laki-laki, selagi masih ada ulama laki-laki, ya kita sebaiknya supaya tidak terjadi fitnah dan yang lainnya. Saya kira itu hanya menjaga akhlak dan nama baik saja. Tapi sebenarnya itu nggak ada masalah, semuanya bebas-bebas saja. Dan boleh-boleh saja kita mendapat sanad dari ulama perempuan. Kemudian guru yang tidak memberikan sanad ataupun tidak mau, itu banyak sekali sebenarnya. Memang ulama-ulama terdahulu itu justru malah menyimpan sanadnya. Karena apa? Karena kadang-kadang mereka juga tidak enak dengan ulama yang lainnya. Seperti hanya Syekh Badawi Kendal itu tidak pernah memperlihatkan ataupun mengeluarkan sanadnya, sanad Qur'annya. Karena beliau menghormati Kiai Munawir Krapyak. Jadi banyak sekali saya kira ulama-ulama yang tidak secara terang-terangan mengeluarkan sanad. Tapi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu berkecil hati, karena dari beberapa pengajaran beliau itu kita bisa melihat, bisa merasakan kira-kira kemana nih jalurnya. Itu bisa. Jadi gak ada masalah. Yang jelas ketika khatam sudah dinyatakan bahwa Anda lulus dan silahkan mengajarkan ke yang lain, itu sebenarnya di ijazah sebenarnya itu, tanpa harus ada ijazah tertulis. Tapi kalau kita sudah dipersilahkan guru kita untuk mengajarkan, itu artinya kita sudah mendapatkan sanad dari ijazah untuk mengajarkan. Tapi ingat juga bahwa sanad itu tidak hanya ataupun tidak semuanya bisa mengajarkan. Ada juga seorang murid yang belum mampu ataupun belum bisa mengajarkan, tidak bisa mengajarkan, tapi hanya untuk diri sendiri. Oke, kamu hafal Al-Quran saja, tapi belum mampu untuk mengajarkan. Mungkin dia kurang, ada beberapa lafal yang belum bisa, itu juga tidak boleh mengajarkan. Jadi itu guru yang tahu. Jadi sanad itu ada yang hanya sanad binador saja, bacaan saja. Ada sanad yang memang itu hafal, sanad hafalan. Tapi juga ada sanad qiraat dan juga ada sanad mengajarkan juga. Tidak semua orang yang hafal itu bisa mengajarkan, bisa menurunkan sanadnya itu. Kalau ada beberapa, tadi katakan beberapa lafal yang gurunya belum sempurna, saya kira itu belum juga bisa diberikan oleh seorang guru untuk muridnya mengajarkan, mendapat ijazah mengajarkan. Jadi jangan berkecil hati.
Saya kira dengan datangnya teman-teman di sini itu artinya memiliki frekuensi sanad yang hampir sama. Kalau nggak sama nggak mungkin di sini. Dan alhamdulillah saya kira semangat kita ini saya kira sama dengan Abah Hashim, karena mereka mungkin melihat situasi keilmuan atau keislaman di Indonesia ini diperlukan kader-kader bangsa yang memiliki kekuatan Al-Quran yang bisa masuk ke semua lini. Kenapa Abah Hashim tidak langsung ke jurusan fikih ataupun ataupun keilmuan tertentu? Ya, karena Abah Hashim memiliki semangat tadi itu menyatukan kembali, sehingga ketika kita menggunakan ilmu Al-Quran itu bisa memasuk ke semua lini, masuk ke seluruh kalangan umat Islam yang sudah banyak sekali paham-pahamnya ini. Tapi walaupun kita tidak langsung diberikan sebuah pemahaman kita bermadzhab ini, tapi akhirnya dengan adanya sanad keilmuan kita, batin kita sudah terikat kepada Abah Hashim, sehingga kita bisa menjaga nama baik beliau. Juga hati-hati kalau kita melakukan kritikan kepada orang lain, juga hati-hati karena suasana dunia sekarang ini sekali kita muncul dengan akhlak yang menyala itu pasti akan terekam oleh jejak digital. Sekarang juga banyak sekali para santri dari ulama juga saling gontok-gontokan hanya karena berbeda paham atau berbeda pendapat, meskipun satu guru itu juga sering terjadi. Dan alhamdulillah kita mendapatkan Gus Yusron yang luar biasa, alumni Suriah. Tadi sudah jelaskan beberapa teman-teman angkatannya yang alumni Suriah, karena alumni Suriah ini jarang dikaji oleh pengamat Al-Quran, padahal ini arus baru yang sebenarnya sama nanti ujungnya. Bahkan Kiai Ahsin Saho, kemudian Kiai Ahmad Fatoni itu juga memiliki, selain beliau mendapatkan sanad dari ulama-ulama Indonesia sebelumnya, beliau juga tabarukan kepada ulama-ulama di Timur Tengah, di Madinah, di Suriah. Jadi tabarukan kepada sanad yang lain itu malah bagus dan memperkuat sanad kita. Saya kira itu, Mas. Terima kasih. Nanti akan dilengkapi oleh Gus Yusron. Silakan, Mas. Ya, terima kasih. Ini tadi sudah lengkap yang disampaikan oleh Gus Milal. Jadi ini menambahkan tahsilul hasil, menambahkan sedikit yang sudah lengkap kok ditambahkan. Yang pertama tadi bertanya bagaimana kalau punya sanad banyak. Jadi yang tadi itu yang dikritik itu yang tidak punya sanad, bukan yang punya sanad banyak. Ya kalau banyak ya tidak apa-apa. Yang dikritik itu yang tidak punya sanad. Yang kedua kemudian tadi bertanya ya, bagaimana kalau gurunya perempuan laki-laki? Al-Quran itu kan riwayat. Di dalam ilmu riwayat itu ada namanya ahliyatut tahammul dan ahliyatul ada. Ahliyatul tahammul itu adalah kualifikasi yang harus dimiliki ketika dia menerima bacaan, ketika dia menerima riwayat Al-Quran misalnya. Maka orang yang bisa menerima riwayat, anak-anak yang sudah lulus tilawati berapa? 6 ya? Itu sudah boleh. Laki-laki ataupun perempuan. Kalau sama cari di dalam ilmu hadis ada namanya ahliyatut tahammul wa ahliyatul ahda. Ahliyatul tahammul itu dia bisa menerima riwayat. Lah, bacaan Al-Quran itu juga riwayat. Boleh, ngatakan boleh. Dan tidak ada itu kriterianya harus laki-laki atau perempuan, enggak. Yang bermasalah itu adalah ketika sampai setoran sama laki-laki atau perempuan itu fokusnya kemana, itu masalah. Makanya kalau nerima setoran kemudian berbeda laki-laki dan perempuan itu biasanya pakai satir. Terus bagaimana saat itu sudah pakai satir. Dulu mertua saya juga pakai satir. Jadi kalau ada perempuan di waro'al hijab, waro'al hijab, min waro'il hijab gitu. Nah, supaya fokusnya Quran tidak yang lain. Namanya juga laki-laki. Ya justru kalau sama tidak suka perempuan itu ya aneh. Jadi kalau senang perempuan itu berarti, nah tapi harus berbahaya. Jadi, nah itu namanya
yarta haulal hima. Tentu ada syubhat ya. Ada laki-laki dan nerima setoran perempuan, misalnya di daerahnya kiainya cuma satu atau ustadznya cuma satu, yang lainnya tidak hafal. Mau diterima kok kita ini laki-laki, nggak diterima, nanti nggak setoran. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Nah, ketika dalam kondisi itu mustabih, maka pengadilnya itu adalah fakta. Fakta di lapangan bagaimana? Setelah saya menerima setoran, kalau tambah soleh gara-gara menerima setoran begitu, lanjutkan. Tapi kalau tambah kacau, berhenti. Jadi ketika ada pertentangan antara maslahat dengan madorot, maka pengadilnya adalah fakta, wasitnya adalah fakta. Faktanya bagaimana? Ternyata sampean, tambah soleh menerima setoran dari perempuan, alhamdulillah, lanjutkan. Tapi kalau semakin tidak karuan, berarti harus berhenti. Itu paling adil, paling adil. Itu kira-kira tafsiran di dalam ayat-ayat mustasyabih itu. Muhkamat dan mutasyabih sama bisa lihat di dalam penafsirannya Gus Baha dalam hal ini. Nah, ahliyatul tahammul dan ahliyatul ada. Orang yang bisa menerima riwayat belum tentu boleh menyampaikan riwayat. Dia bisa mendengar, bisa menerima riwayat Al-Quran, tetapi apakah dia qualified, apakah dia itu pantas untuk menyampaikan riwayat, ini adalah permasalahan yang lain. Nah, sehingga ikuti kriteria di dalam penyampaian riwayat, nanti Anda akan tahu. Jadi bukan karena laki-laki maupun perempuannya, tapi apakah dia masuk kualifikasi ataupun tidak. Kemudian yang ketiga, ijazah tahsin online dengan urgensi sanad. Kira-kira gitu lah bahasanya ya. Tadi pertanyaannya Faisal ya. Kalau ya begitu ya, tahsin online itu kan memudahkan, dalilnya yasiru wala ta'sir. Tetapi kalau tidak ada sanad, apakah ini jadi menghambat? Bukankah kalau kita mengedepankan sanad, kemudian akhirnya ini tu'asiru begitu. Wong Nabi bilang memudahkan, kok kita mempersulit. Masalahnya sanad itu adalah itminan. Kalau orang punya sanad, maka dia lebih tenang di dalam menyampaikan, karena ketika dia diberikan ijazah itu artinya izin ya. Diberikan izin untuk memberikan riwayat, maka berarti gurunya sudah tenang, anak ini sudah cocok untuk menyampaikan riwayat Al-Qur'an. Berarti makhorijul hurufnya bagus. Kemudian dabat riwayatnya atau hafalannya baik, sehingga tidak ketukar-tukar. Nah, begitu. Maka bagaimana cara kita menyikapi? Boleh ya, yang online itu boleh menjadi bidayah untuk ahliyatul tahammul, tapi mungkin sebaiknya yang online tidak menjadi ahliyatul ada. Paham enggak? Ini kok mantuk-mantuk ini, paham apa enggak sampai ini ngantuk-ngantuk, paham apa enggak maksud saya? Ada orang boleh menerima riwayat ya. Ada orang boleh menyampaikan riwayat. Ada orang boleh menerima Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an, tetapi ada orang yang boleh memberi izin kamu sudah pantas menjadi guru Al-Qur'an. Nah, yang online itu jadikan sebagai ahliyatul tahammul. Jadi kalau orang mau setoran, permudah. Tapi kalau orang mau menjadi guru Quran, kemudian mau ke nyambung sanadnya kesampaian itu pakai online, jangan terima. Ini ijtihad saya per hari ini. Tentu kalau ijtihad ini ideal ya. Lah hidup itu sering nggak ideal. Tapi kalau mau tanya ideal, silahkan gunakan yang online itu sebagai ahliyatul tahammul, tetapi pilih-pilih apakah dia pas untuk ahliyatul ada atau tidak. Kemudian tadi ada yang mengeluarkan sanad ya, ijtihad. Orang yang menampakkan sanad ijtihad. Kalau memang sampai dibutuhkan untuk memberikan manfaat, untuk mengeluarkan sanad, keluarkan. Tapi kalau tidak dibutuhkan, nggak usah ditampak-tampakkan sanad saya. Nggak usah begitu maksudnya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan dari yang perempuan, merasa belum pantas kalau mencari sanad. Sebenarnya sanad itu kan bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia itu sandaran. Lah ya, nyari sandaran hati mau, nyari sandaran Quran enggak mau. Aduh ya. Kamu jangan, ya belum tentu kamu orangnya. Ya.
sanad itu artinya apa? Sandaran. Ya kalau kita terjemahkan jadi enak kan? Ya kan, sanad, nggak ngeri tuh, sanad, wah. Tapi kalau kita terjemahkan sandaran maka menjadi lebih membumi. Sudah. Kalau kita ini mencari sanad itu bukan masalah pantas apa tidak pantas, tapi itu itminan untuk menjadikan kita menjadi lebih tenang. Boleh enggak guru saya mau ngajarkan Al-Qur'an? Oh ya wis, saya kasih ijazah tapi kamu tetap setoran ke saya. Oh berarti kan ada kontrak. Kita boleh ngajarkan tapi tetap punya kontrak belajar sama kiai. Nah saya kira itu yang paling moderat. Maka kalau merasa belum pantas, kalau mencari sanad itu bukan pantas-pantas apa tidak, tapi ini tentang itminan, keyakinan, ketenangan batin, baik itu bagi murid maupun bagi sampean. Tentu kalau punya sanad pasti didoakan kiainya. Saya kira itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri pertama dan kedua yang telah menjawab dari beberapa pertanyaan tadi ya. Bisa saya simpulkan bahwa sanad itu selamanya selalu penting ya, karena dengan adanya sanad itu berarti ada hubungan antara guru dan murid ya. Hubungan batin atau spiritual yang berlaku itu tanpa batas, bukan hanya temporal saja. Dengan adanya sanad itu tadi tambahannya hati akan menjadi lebih tenang. Kemudian mengambil banyak sanad itu tidak apa-apa. Bahkan mempunyai banyak sanad itu nanti kita akan melahirkan sifat toleransi ya. Hanya saja tadi ada catatan bahwa yang dipermasalahkan itu yang tidak punya sanad atau mempunyai sanad tetapi sanadnya kepada orang yang pemahamannya salah. Seperti itu, maka nanti akan menjadi masalah. Kemudian yang ketiga, tadi sanad dari perempuan itu boleh-boleh saja ya. Sanad tidak dibatasi oleh seorang laki-laki saja. Bahkan tadi ada tambahan di dalam pemberian sanad dan menerima sanad dan memberikan sanad itu tidak ada syarat harus laki-laki ya. Kemudian tapi ada catatan, orang yang boleh menerima riwayat itu belum tentu boleh memberikan riwayat atau mengizinkan ya. Kemudian tadi tidak pantas untuk memberikan sanad. Itu ulama dahulu, kata beliau tadi, pemateri pertama pernah dilakukan oleh Kiai Baidawi ya, di Kendal. Beliau tidak mau mengeluarkan sanad karena menghormati Mbah Arwani ya. Catatan tambahan dari Gus Susron tadi bahwa itu adalah ijtihad ya. Kalau diterjemahkan sanad itu adalah sandaran. Kita mau mencari sandaran hati kok mencari sandaran Al-Qur'an nggak mau gitu, kata beliau. Itu saja dari tadi ya, rangkuman dari jawaban-jawaban tadi. Karena waktu sudah habis ya, maksudnya sudah hampir asar, beliau juga ada kegiatan. Kita cukupkan di sini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri pertama Gus Milal dan Gus Susron ya. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ingin tahu lebih jauh tentang sanad, silahkan beli bukunya dan hubungi siapa? Menghubungi siapa kalau ingin? Menghubungi beliau kalau ingin membeli bukunya ya. Atau nanti dicatat oleh ketua BEM ya. Ya, nanti yang ingin beli silakan daftar ke ketua BEM, nanti ketua BEM yang mengkoordinir ya. Itu saja dari kami ucapkan terima kasih banyak, dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pantas ya. Akhirnya dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.